Baiklah Bapak Ibu, kita akan sedikit belajar mengenai Google Classroom, di mana Google Classroom yang telah dibuat menggunakan akun sekolah itu sudah dibuatkan masing-masing guru, masing-masing kelas. Jadi di mana guru mengajar, artinya sudah ditempatkan ke kelasnya masing-masing dan sudah disusun berapa kelas guru tersebut mengajar dari jumlah kelas yang diampunya. Nah, karena sudah ada kelas masing-masing guru, nah, kita langsung aja belajar untuk mengedit dari beberapa menu yang sudah disediakan kemarin yang menggunakan akun khusus untuk sekolah. Nah, untuk cara-caranya sangat gampang. Ibu Bapak tinggal mengedit saja, dimana dari beberapa menu yang sudah disediakan, diantaranya absen, materi, dan Google Meet itu sudah ada dan Bapak Ibu tinggal mengedit saja. Nah, caranya seperti ini. Kita langsung masuk ke Google saja. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti di laptop atau di HP atau di tab Ibu Bapak keluar akun yang berbeda seperti ini. Nah, ini kan akunnya berbeda. Nah, kita akan masuk ke akun yang sudah dibuat dengan identitas akun sekolah. Nah, Ibu Bapak harus mengklik dulu ini gambar profil dari akun. Kita klik saja seperti ini. Nah, kita lakukan sign out, ya, artinya kita keluar dari akun semula. Kalau akun yang terbuka dari awal itu bukan akun yang dibuatkan khusus untuk sekolah. Nah, jika terjadi seperti ini, ya, kita keluar saja dulu dari akun yang ada seperti ini. Kita tinggal klik saja ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa akun, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak muncul akun khusus untuk sekolah yang kemarin, nah, kita scroll ke bawah seperti ini. Kita gunakan akun yang lain. Nah, sebagai contoh misalkan saya menggunakan akun seperti ini. Nih, ngarekatresna@gmail.com. Kalau Bapak Ibu mungkin namanya seperti yang sudah disusun di dalam akun yang khusus untuk sekolah, tinggal diketik saja sesuai dengan yang sudah aktif akun tersebut. Nah, seperti ini. Lalu Ibu lakukan klik berikutnya atau next gitu ya. Lalu masukkan password juga sesuai dengan yang sudah disusun untuk khusus password akun sekolah. Ini saya mencontohkan tidak menggunakan akun khusus sekolah, tapi sama saja prosesnya, tidak berbeda. Saya coba masukkan password yang saya gunakan. Nah, setelah password sudah diketik sesuai dengan format yang sudah diberikan, kita klik berikutnya. Tunggu sebentar sampai muncul di sini profil. Kalau misalkan yang kemarin sudah mengirimkan foto, di sini ada profil, ya, ada foto, ya. Di sini juga ada identitas siapa misalkan. Nah, setelah itu kalau tidak muncul otomatis seperti ini, di sini kan ada titik 9 ya. Nah, seperti ini. Nah, Ibu Bapak tinggal klik saja seperti ini. Ya, lalu scroll ke bawah, kita cari yang namanya Classroom. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah ketemu tinggal klik saja ini Classroom. Kita tunggu sampai muncul kelas yang sudah dibuatkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, saya ambil contoh satu kelas saja, misalkan ini kelas 7A ya. Ini sebagai sampel saja, prosesnya sama saja dengan mata pelajaran yang lain. Ya. Lalu Ibu Bapak klik saja ini langsung. Nah, di sini
Di sini akan terbuka kalau muncul seperti ini ya, di oke saja atau di close juga bisa. Nah, kalau sudah muncul kelas, di sini ada identitas kelas, ada identitas mata pelajaran, mungkin agak berbeda tapi sama saja. Nah, kita perhatikan ini. Nah, ini adalah kode yang nantinya akan dibagikan ke anggota kelas. Atau misalkan kalau tidak dibagikan, ibu bapak bisa mengundang nanti di anggota kelas. Nah, sementara saya jelaskan untuk yang ini saja. Nah, ini bisa diperbesar ibu bapak. Nah, ya, nanti kode ini yang akan diberikan supaya siswa secara otomatis bergabung di kelas 7A. Jadi password ini atau kode ini nanti ibu bapak guru bisa di-share melalui WA wali kelas ya, bisa, atau WA personal dari siswa. Nah, kalau misalkan ingin mengundang guru juga sama, misalkan sebagai wali kelas kita akan undang guru-guru yang mengajar di kelas 7A, ini juga sama passwordnya, cuma nanti bedanya mengundangnya di bagian guru bukan di bagian siswa. Ini ya. Nah, kalau ibu bapak lihat di situ punya bapak ibu juga ada beberapa yang sudah saya susun. Di antaranya ini baru selesai 3, tapi yang lainnya itu juga bisa nanti bapak ibu lakukan sendiri. Ini sebagai contoh saja. Yang sudah saya buat itu formatnya sama semua, mata pelajarannya sama semua. Karena menggunakan format yang sama, tapi jangan khawatir, itu bisa diedit ya, bisa diedit ya. Di sini ada misalkan Reka Tresna memposting materi baru ya, materi baru mengenai tatap muka. Nah, di sini untuk tatap muka nanti bisa ibu bapak lakukan melalui Google Meet atau Gmeet ya, yang nanti ibu bisa setting waktu untuk pertemuannya kapan, jam berapa, dan ibu bapak bisa istilahnya tatap muka selama berapa menit itu nanti bisa diedit. Nah, terus yang kedua, nah, bapak ibu juga nanti bertindak sebagai hostnya. Jadi bapak ibu bisa mengatur ya, bisa mengatur jalannya tatap muka. Ini untuk tatap muka. Nanti bisa dilihat seperti apa untuk mengeditnya, untuk menerapkan deadline atau waktu atau jadwal yang diinginkan. Itu nanti bisa ibu bapak men-set sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Yang kedua di sini adalah Reka Tresna memposting materi baru. Ini kaitan dengan materi ya, materi ajar. Materi ajar juga itu yang sudah ada di kelas bapak ibu itu perlu diedit karena menggunakan format yang sama. Disesuaikan dengan mata pelajaran dan materi yang akan diberikan oleh bapak ibu. Intinya disesuaikan dengan bahasan apa yang akan disampaikan kepada siswa. Selanjutnya ini kaitan dengan absen. Reka Tresna memposting pertanyaan baru, absen pertemuan 1. Nah, ini kalau misalkan bapak ibu ingin semuanya sama, misalkan seperti ini, tatap muka pertemuan 1. Yang kedua misalkan materi pertemuan 1, boleh pertemuan 1 misalkan tentang apa, ibu bapak tinggal menambah saja di dalam kurung tentang materi apa, tidak usah menyebutkan materinya, langsung aja dalam kurung misalkan himpunan. Kalau misalkan dalam matematika, dalam kurung misalkan seperti ini, hardware komputer yang bertindak sebagai alat input, misalkan seperti ini. Hardware komputer kan banyak. Nah, yang akan disampaikan ke siswa itu materinya mengenai alat input seperti ini. Ini juga absen pertemuan 1 misalkan, bisa saja ibu bapak tambahkan di sini ya, materinya alat input. Itu tergantung bapak ibu, jika dibutuhkan silahkan, ataupun misalkan mau seperti ini, mau yang sudah ada seperti format yang ada juga bisa. Dan yang jelas silahkan bapak ibu bisa bereksplorasi intinya untuk mencoba. Boleh berbeda, boleh tidak harus sama, setiap guru tidak harus sama, boleh berbeda silahkan ya. Tapi lebih baik
formatnya sama gitu kan, karena nanti ini kan bakal istilahnya berkumpul di satu storage, berkumpul di satu penyimpanan di mana nanti bisa diakses gitu kan. Bukan berarti tidak boleh, silahkan, itu tergantung kreativitas dari Bapak Ibu. Nah, ketika tampil seperti ini, nah, yang Bapak Ibu yang sudah tampil itu kan semua tidak sesuai materinya. Nah, untuk mengeditnya silahkan Bapak Ibu bisa, ini kan ada di tabnya apa, forum, kita alihkan ke sini, Jadi kalau misalkan tampilan di forum seperti ini, bukan berarti di sini tidak bisa, di sini juga bisa. Kita lakukan misalkan edit di sini, ya, edit juga bisa di sini. Ya, ini juga sama bisa diedit, ya. Posisinya juga bisa dipindah, misalkan absen yang ini inginnya di atas, boleh, ini bisa, tinggal pindah saja ke atas, ya, terserah, ya. Ini juga sama, ini harus ke atas juga sama. Nah, mengapa ini susunannya seperti ini, ya, mengapa susunan seperti ini, karena historinya. Jadi ketika saya menyusun itu dimulai dari absen, jadi history mencatat berdasarkan waktu ketika kita memposting, ya. Misalkan saya buat absen dulu seperti ini, terus langsung saya posting. Nah, identitas postingnya itu tertera di sini, ya. Memposting, mengedit, nanti ada di sini. Jadi kalau kita lihat jamnya, ini jam yang sudah tersusun, ini jamnya lebih dahulu yang ini, yang absen, karena dibuatnya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita ingin tidak mengedit di sini, ketika misalkan yang ini ditampilkan di kelas anak atau di kelas siswa, ingin misalkan absen yang lebih dulu, silahkan bisa dipindah saja dari sini, atau ibu bapak buat dari awal, ya, posisinya dibalik, ya. Jadi absen itu belakangan dibuat, nanti posisinya akan di atas. Nah, supaya lebih enak untuk mengeditnya, ya, kita coba tool yang ini, kita klik yang tugas, bukan di forum, di tugas seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini, ya. Kalau nanti ke siswa tampilnya tidak jauh seperti ini. Nah, kalau misalkan ketika kita menyusun, tampilnya akan seperti ini. Nah, di mana kita bisa mengedit? Nah, di sini, Bu. Nah, misalkan saya mulai dari absen, kita misalkan mau mengedit absen, ya, pertemuan, misalkan kita klik saja di sini, ya. Nah, mengapa tidak klik di sini? Nah, ini, ya, untuk ini ganti nama, hapus, salin link, naikkan. Ini adalah untuk mengedit topik, ya. Nah, ini untuk mengedit topik, kita coba ini, ya. Misalnya kita ganti topiknya, tidak mau absen, misalnya kita akan tuliskan absensi, ya, tinggal klik saja absensi seperti ini. Nanti ketika ibu ganti nama, ini akan berubah, ya. Itu terserah, mau absensi boleh, mau absen juga boleh, ya. Terus yang kedua, yang ini yang harus diedit, misalkan untuk absen, di situ ada perintah atau pertanyaan atau yang berkaitan dengan istilahnya informasi kepada siswa seperti apa. Kita coba diklik di titik 3 ini, kita klik edit. Ini kan menunya ada edit, ada hapus, ada salin link. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah, silahkan hapus. Nanti Bapak Ibu buat lagi di sini, ya. Kita coba edit saja, karena di situ sudah ada. Kita klik edit, nah, nanti akan tampil seperti ini. Misalkan kalau kita mengapa ini pertanyaannya bukan pertanyaan? Nah, karena absen yang dibuat itu sebetulnya ada dua opsi, ada dua pilihan. Bisa menggunakan langsung dari Google Meet yang ada, kita manfaatkan di situ menu pertanyaan. Bisa juga ibu bapak membuat dalam Google Form, ya, Google Form bisa, itu terserah, ya. Tapi yang akan saya bahas dulu yang paket, ya, yang paket dari buat tugas, ya, buat topik, buat absen dan seterusnya dari menu yang tadi. Nah, Bapak Ibu misalkan saya ingin ininya diedit, silahkan, ya, disesuaikan saja, fleksibel, ya. Terus kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, karena ini sudah di set
sudah disimpan dan sudah istilahnya diposting, ini tidak bisa diedit ya, karena udah melakukan saving ya. Ibu bapak tinggal mengedit ini saja ya, mengedit saja ya. Kalau ibu bapak dari awal membuat absen, ini bahkan ada opsi, ada pilihan, dimana pilihan ini ya bisa jawaban singkat atau pilihan ganda. Karena ini adalah absen untuk memilih siswa hadir, sakit, izin gitu kan, maka opsi yang ditampilkan, opsi yang dipilih adalah pilihan ganda. Nah, ini ibu bapak tinggal klik saja yang ini ya, terus ibu bapak edit silahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga sama ya, silahkan bapak ibu, ini hanya sekedar contoh saja. Yang sudah ada itu juga adalah contoh, bisa diedit ya. Nah, ini menu-menu yang tadi untuk siswa memilih kehadiran, apakah dia hadir, sakit, izin, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan ke sebelah kanan di sini. Kalau Bapak Ibu hanya mengajar satu kelas, ya kita klik saja coba. Ini kan semua siswa. Nah, semua siswa berarti semua kelas yang diampu oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti kelas 7A, ya, kalau ibu bapak buat baru, ini akan ada opsi, ada pilihan ke sini 7A, 7B, 7C, 7D, dan seterusnya. Absen ini misalkan akan digunakan oleh 2 kelas. Ibu bapak tinggal checklist saja, ya, checklist saja. Misalkan 2 kelas, misalkan kelas A, kelas B, jadi 2 kelas yang lainnya tidak di checklist. Nah, karena ini contoh, semua formatnya sama, maka saya buat samakan semua kelas dipakai ya, semua kelas dipakai. Nah, terus kita lihat ke bawah, di sini ada menu lagi di sini ya. Di sini ada batas waktu, ada batas waktu ya, ada batas waktu di sini. Ibu Bapak tinggal setting saya batas waktunya, silahkan ya. Di sini ibu tinggal klik saja ini ya. Ini absen ini akan ditayangkan pada tanggal berapa ya, pada tanggal berapa, silahkan di sini ada ya. Tinggal Bapak Ibu klik saja. Misalkan contoh ini saya coba tanggal 17. Nah, di sini tanggal 17 jam berapa ya, 17 Agustus ya, jam berapa absen ini akan ditampilkan. Itu ibu bapak tinggal pilih saja lah, pilih saja sesuai dengan perjanjian dengan siswa ya, ketika siswa mengikuti pembelajaran di kelas. Ini bisa diedit sesuai dengan jadwal yang ibu bapak sudah ditentukan ya. Contoh misalkan 17 Agustus ini jamnya bisa diedit, misalkan jam 0 berapa gitu ya, misalkan jam 09 misalkan 09:59 misalkan udah. Nah, untuk topik, karena ini tadi topiknya absen, di sini kalau misalkan Bapak Ibu belum menentukan, misalkan tidak ada topik seperti ini, maka ini tidak bakal muncul, atau topiknya tidak, istilahnya tidak tampak di kelas siswa, terutama di forum. Jadi ketika misalkan siswa masuk ke kelas, itu bakal tidak tampak ini topiknya apa. Nah, untuk memperjelas, maka topik ini sangat diperlukan ya. Jadi ketika siswa masuk ke kelas, itu kan tampilannya atau antar mukanya seperti forum. Jadi akan terlihat jelas, oh ini absen. Nah, maka siswa mungkin akan lebih jelas melihat di bawah topik yang berkaitan dengan absen. Nah, ini misalkan yang kedua, ini siswa dapat melihat ringkasan kelas, bolehlah di checklist ini untuk ringkasan kelas. Nah, jadi seperti itu untuk mengedit absen, Ibu bapak setelah diedit ini semua, karena ini sudah di set ya, ini tidak bisa diedit ya. Yang diedit hanya bisa ini saja, ini jam berapa akan dipostingnya, tanggal berapa ya. Nah, ini kenapa ini tidak dinilai?
ini pertanyaan tidak dinilai karena absen, memang tidak dinilai. Jadi kalau ibu bapak buat dari awal ini akan ada nilai 100 ya. Karena ini absen dari nilai, maka ibu bapak harus memilih tidak dinilai. Nah, kalau misalkan semua sudah diedit, ibu bapak lakukan simpan di sini untuk pembaruan data. Ibu bapak tinggal simpan di sini, tunggu sampai tampil antar muka seperti semula. Itu untuk absensi. Yang kedua, ini untuk materi ajar atau bahan ajar, silahkan. Kalau diseragamkan semua materi ajar itu lebih bagus ya. Materi ajar juga ini bisa diedit. Kalau misalkan ingin menampilkan materi ajarnya ditulis, misalkan ganti nama materi ajar, misalkan dalam kurung hardware ya, boleh. Materi ajar dalam kurung misalkan pecahan, kalau di matematik boleh, itu terserah. Nah, tapi kalau misalkan setelah diedit ditambah, jangan lupa ini ibu klik ganti nama ya, supaya dari hasil pengeditan itu bisa tersimpan ya. Ini untuk topik, ini maksudnya topik ya, bukan materi, bukan topik. Jadi untuk memperjelas ke siswa bahwa materi ini ya, materi ini apa yang akan disampaikan oleh guru. Nanti kan ada muncul misalkan Taufik Rahmawandi memposting misalkan materi ajar. Nah, materi ajarnya tentang apa? Misalkan di sini dalam kurung, misalkan kalau prakarya, misalkan apa ya, rangkaian seri misalkan, atau rangkaian paralel, itu dalam hal mengenai prakarya misal ya, atau yang lain misalkan. Itu silahkan tergantung Bapak Ibu, disesuaikan dengan mata pelajaran dan materi yang akan disampaikan ke siswanya masing-masing ya. Setelah ibu bapak mengedit, kan jangan lupa ini ganti nama, diklik, ini kan otomatis menyimpan. Karena saya tidak mengganti nama, maka batal saja. Nah, itu ya, dibatalkan saja. Selanjutnya kita akan mengedit materi. Tadi kan mengedit materi tapi di dalam cakupan topik. Nah, kita akan mengedit materi yang sesungguhnya materi yang akan disampaikan ke siswa, bukan topiknya. Kalau topiknya itu nanti memperjelas ya. Kalau materinya ini materi yang akan disampaikan ke siswa. Nah, seperti ini ya. Ibu bapak tinggal klik saja di sini. Ini edit ya. Nah, di sini nanti akan tampil ini ya, judul ya, materinya apa misalkan ya. Kalau saya misalkan materi ajar hardware sesuai dengan yang tadi, dari komputer alat input. Kalau Bapak Ibu misalkan IPA misalkan simbiosis mutualisme atau apa sesuai dengan mata pelajaran yang akan diberikan ke siswa. Nah, terus untuk memperjelas, ibu bapak harus mencantumkan deskripsi. Nah, deskripsi ini sebetulnya opsional, bisa saja tidak. Tapi untuk memperjelas ke siswa apa yang harus dilakukan oleh siswa, maka ibu bapak perlu menuliskan deskripsi di sini. Misalkan ini contoh saya singkat saja ini. Silahkan Anda pelajari materi hardware komputer sebagai alat input. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu setelah membaca, misalkan harus membuat pertanyaan atau apa, nah itu terserah Bapak Ibu. Tapi yang jelas, yang saya buat ini fokus ke materi supaya dipelajari oleh siswa. Tidak ada tugas, tidak ada apa-apa. Ya, hanya mempelajari saja. Nanti kalau misalkan tugas, nanti saja ada. Ya, ada nanti menu buat tugas. Atau misalkan kita ingin melakukan tes, juga nanti ada di kuis gitu ya. Nah, sementara yang menu yang 3 ini saja dulu yang dipelajari ya. Silakan Bapak Ibu, ini deskripsinya boleh panjang karena dibuatkan ini kolom juga cukup panjang. Ibu bisa bebas lah memberikan penjelasan ke siswa sesuai dengan target Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini diisi ya di kolom deskripsi, meskipun ini opsional. Nah, di sini kita lihat ada 2 menu. Ada tambah, ada buat.
Kalau tambah nanti materinya, ya, berarti materi yang sudah disusun oleh ibu bapak dalam bentuk file. Boleh file Word, Excel, PowerPoint, PDF, ya, atau file apa saja, ya, yang nanti bisa ditambahkan ke dalam menu tambah ini, ya, tambah file ini kan banyak kalau diklik tuh kan. Kalau misalkan ibu bapak langsung istilahnya mengintegrasikan file yang disimpan di Google Drive, silahkan integrasikan, ya. Kalau bapak ibu menyimpan misalkan membuat file, ya, diintegrasikan melalui link, silahkan ibu tinggal tampilkan saja linknya, ya. Nah, karena ini misalkan yang saya buat ini berdasarkan file yang ada di komputer bapak ibu atau di tab atau di HP, maka file ini yang diklik, ya. Kalau misalkan bapak ibu ingin mengarahkan, mengintegrasikan ke siswa mengenai video yang sudah ibu buat di YouTube, yang ibu buat terus upload di YouTube, ibu tinggal cantumkan saja di sini. Nanti ibu tinggal klik mana video yang ibu buat, ya tinggal tampilkan aja di sini, ya. Itu tergantung materi yang akan disampaikan ke siswa. Nah, sebagai contoh, saya hanya memberikan materi dalam bentuk file Word, ya. Bapak tinggal ini saja, tinggal klik file. Nah, nanti ini kan diarahkan, ya, diarahkan ke drive yang punya ibu, drive yang ada di komputer atau yang ada di tab atau yang ada di HP. Bapak tinggal lakukan ini saja, upload file. Nah, upload file. Nah, kalau misalkan yang sudah dibuat itu misalkan file ini misalkan tidak cocok, udah aja dibuang saja seperti ini, ya, dihapus saja ininya filenya. Karena itu yang dibuat sebagai contoh supaya bapak ibu lebih jelas, ya. Mau diedit boleh seperti tadi, langsung aja tinggal tambah file sini gitu kan. Nah, seperti ini juga boleh, ya. Karena ini mengapa ini muncul file-file seperti ini, ya, file terbaru. Nah, karena file ini bukan tersimpan di dalam komputer. File yang yang tampil ini bukan tersimpan di komputer, tapi tersimpan di Google Drive atau di drive Google ini yang sudah disimpan. Nah, kalau bapak ibu belum menyimpan file di dalam Google Drive, maka ibu lakukan ini upload yang ada di komputer, ya. Nanti filenya nanti akan di browse ke sini, ya. Kita contoh misalkan file saya ada di D, kita klik di D di data. Nah, karena nama foldernya adalah Google Classroom, maka ibu bapak cari Google Classroom. Nah, ini misalkan ini punya saya sebagai contoh, kita klik saja Google Classroom sini. Nah, ini kita tampil filenya. Nah, file ini nanti yang akan diupload, ya, yang akan diupload dan nanti akan tampil di forum siswa, ya. Kalau misalkan sekarang tampilnya kan di tugas, di menu tugas, karena sedang disusun materi ini sebagai tugas. Kita open saja, tunggu sampai selesai proses upload, ya. Nah, udah selesai. Nah, kalau sudah selesai akan tampil seperti ini. Ibu bapak misalkan ingin mengedit nama filenya, boleh mengeditnya, tapi tidak bisa di sini. Ibu bapak tinggal merename saja, ya, merename file yang tadi yang ada di drive D atau di drive apa, tergantung ibu nyimpan, tinggal di rename saja, ya. Ini, ya, jadi bahan ajar sudah sudah di set, sudah ditampilkan, ya. Ini juga sama, kalau materi ajar ini misalkan kelas 7 semua akan diberikan ke semua kelas, ya. Ini sudah saya set untuk semua kelas. Anggap materinya misalkan untuk tingkat 7. Jadi A, B, C, D itu sudah termuat di sini, materinya sama. Nah, bagaimana misalkan untuk pertemuan berikutnya? Ibu bapak tinggal dibuang saja, dihapus yang ini, ganti materi baru, ya. Cuma nanti diberi penjelasan di jadwalnya nanti untuk pertemuan kapan, gitu ya. Jadi nanti di sini materi pertemuan
kapan, tanggal berapa. Ini untuk memperjelas saja nanti ke siswa bahwa materi ini supaya dipelajari pada tanggal berapa, gitu kan. Nah, ini topik juga sama, topik ini jangan salah. Jadi ketika menampilkan topik jangan sampai istilahnya topiknya A ternyata materinya B. Ya, jadi disesuaikan. Misalkan kita salah milih, misalkan tatap muka, ini kumaha, ini gimana tatap muka, tapi ini bahan ajar, ya. Atau ini kenapa bahan ajar, padahal ini topiknya absen. Nah, maka untuk pemilihan topik juga harus disesuaikan, ya, disesuaikan. Kalau materi ya materi, kalau absen ya absen, kalau tatap muka ya tatap muka. Nah, karena ini materi, pilih saja materi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tampil materi, sudah tidak perlu dipilih lagi. Nah, setelah proses editing selesai, semua ini selesai, maka lakukan proses simpan. Jadi intinya, setiap kali Ibu Bapak membuat atau istilahnya memposting, ya, memposting baik materi absen atau apa saja, itu jangan lupa harus di save, ya, disimpan, gitu ya. Itu untuk materi ajar. Nah, untuk yang selanjutnya, nah ini kaitan dengan tatap muka. Biasanya untuk tatap muka ini tidak terlalu lama, ya. Jadi proses tatap muka antara guru dan siswa itu biasanya tidak terlalu lama. Paling ya rata-rata sekitar 10 menit, ya, 10 menit, ya, untuk istilahnya menghemat kuota, gitu ya, menghemat kuota. 10 menit atau 7 menit. Nah, ini tergantung kepada guru, ya, tergantung kepada Ibu Bapak guru sejauh mana Bapak Ibu guru akan menjelaskan secara tatap muka, ya. Kalau misalkan tidak ada tatap muka, ya tidak perlu, ya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Ibu Bapak memberikan penjelasan itu ada tatap muka, ya, supaya siswa bisa lebih jelas, gitu ya, supaya bisa lebih jelas. Nah, bagaimana cara mengedit tatap muka? Hampir sama dengan bahan materi aja, dengan absen. Ya, kalau misalkan kita ingin mengedit topiknya, kita klik saja ganti nama. Ini untuk ganti nama topik, ya. Jadi sekali setiap kali mengganti nama atau mengedit, Ibu lakukan save ini. Karena ini ganti nama, ketika Ibu Bapak mengganti nama atau menambah nama, ini akan aktif. Nanti ini kan tidak aktif karena ini saya tidak mengganti nama. Kalau misalkan coba misalkan mengganti nama, misalkan tatap muka pertemuan dua misalkan, ini kan aktif, ya. Jadi Ibu Bapak tinggal klik saja, ya. Karena ini saya tidak mau ada pertemuan dua, maka batal. Nah, ini untuk merubah identitas atau nama topik, ya. Nah, bagaimana untuk mengedit tatap muka, ya? Untuk mengedit tatap muka, ini kan nanti tatap muka secara online, ya. Dimana tatap muka ini mengintegrasikan antara Google Meet, ya, atau Hangout lah, istilah yang lebih keren, ya. Ibarat Google Meet atau Gmeet lah, sama saja. Itu tergantung, kalau saya suka Gmeet lah supaya tidak terlalu panjang. Ini tinggal klik saja yang ini, titik 3 ini. Titik 3, ini Ibu Bapak lakukan edit. Edit seperti ini. Ini belum mengedit ini, ya. Kalau untuk mengedit yang ini, ya, untuk mengedit kelas video meetingnya, ya, ini boleh Ibu Bapak dibuang dulu, ya, atau Ibu Bapak mau tetap seperti ini, tidak jadi masalah. Cuman Ibu Bapak nanti harus mengedit waktu, ya, waktu. Kita akan jadwalkan pertemuan ini misalkan tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, di mana, gitu kan. Nah, nanti kita akan mencoba untuk lihat. Nah, sekarang untuk mengedit ini aja dulu. Judul, misalkan judul tatap muka, sama ini, ya. Ini bisa diedit. Silahkan, tergantung kreativitas Bapak Ibu atau tergantung kebutuhan. Ini bisa diedit. Ini juga sama bisa diedit. Silahkan Ibu Bapak memberikan deskripsi yang sejelas-jelasnya ke siswa, ya. Jangan sampai ketika Ibu Bapak memberikan deskripsi, siswa menjadi bingung.
Nah, ini saya coba. Ini misalkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, silahkan klik gambar kelas video meet, kelas video meeting ini ya, meeting, sorry, sama saja, yang berada di bawah. Jadi si siswa akan melihat atau mencari kelas video meeting ini di bawah. Ya, artinya ini nanti akan ketemu oleh siswa. Ya, jadi ibu berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, ini untuk aturan, ya, intinya aturan ketika siswa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Ini saya gunakan huruf besar supaya lebih diperhatikan ke siswa. Nah, dan ini adalah aturan atau komitmen siswa selama mengikuti pelajaran. Jadi saya coba untuk selama guru sedang memberikan penjelasan, ya, mikrofon yang ada di tab HP supaya dinonaktifkan dengan cara mengklik gambar mikrofon yang berada di bawah aplikasi. Jadi nanti di bawah Zoom Meet itu ada gambar-gambar, ada mikrofon, ada telepon, terus ada video, ya. Jadi ada gambar-gambar seperti itu. Nah, kenapa ini harus dijelaskan ke siswa? Nah, sebab kalau misalkan ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, siswa tidak mematikan mikrofonnya, jadi ketika siswa ribut atau berbicara apa saja, itu akan terganggu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika Bapak Ibu guru akan menjelaskan secara tatap muka, ini ya aturannya seperti ini yang harus disampaikan ke siswa. Silahkan itu mau lewat WA atau lewat apa saja, silahkan untuk lebih memperjelas kepada siswa. Dan yang jelas ketika siswa masuk ke kelas itu sudah ada aba-aba di sini, ya, sudah ada aturan ketika mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Intinya mematikan mikrofon itu untuk membuat pembelajaran menjadi nyaman, ya, tidak terganggu oleh suara-suara siswa. Kalau misalkan dari kelas ada 32 orang anak saja, itu 10 orang misalkan yang berbicara itu akan terganggu, ya. Jadi itu mohon diperhatikan, memberikan penjelasan ke siswa supaya Bapak Ibu lebih nyaman dalam menyampaikan materi, ya, ini ya. Nah, ini sudah jelas. Nah, sekarang kita coba untuk kelas meet-nya, ya, kelas video meetingnya seperti apa. Nah, karena yang sudah saya susun, ya, di dalam akun Classroom Bapak Ibu itu sudah saya buat sesuai dengan kelas. Ini kan sebetulnya ini adalah linknya, ya, tapi biasa yang dibagikan ke siswa tidak panjang seperti ini, hanya mengambil ini saja, ya, dari sini sampai sini, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan WA, ya, supaya tidak terlalu panjang, udah aja ambil kode yang ini, ya, dari sini sampai ke sini. Atau misalkan ibu pengen lengkap, itu lebih bagus dari sini, ya, sampai ke sini. Itu bisa dibagikan linknya ke siswa, ya. Ya, contoh misalkan Bapak Ibu misalkan akan men-set lagi video ini, jadi tatap mukanya akan dijadwalkan oleh Bapak Ibu misalkan. Bapak tinggal dihapus saja yang ini, dihapus saja yang ini. Ini jadwal pertemuan untuk kelas A misalkan, tinggal hapus saja seperti ini, ya. Nanti Bapak Ibu kembali ke sini, ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat di sini ada menu Google Calendar, ya, Google Calendar, terus folder Drive kelas. Nah, Bapak Ibu ini supaya diperhatikan untuk Google Meet, ya, atau Gmeet, ya, kita harus men-setnya di Google Calendar. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Nah, kita tunggu sampai keluar seperti ini. Ya, ini di close saja seperti ini. Kalau keluar seperti ini. Nah, di sini 15 Agustus berarti yang sudah dijadwalkan, atau kalau misalkan Bapak Ibu menjadwalkan sekarang, ya, Ibu Bapak tinggal klik saja tanggal 15, ya, klik saja di sini tanggal 15 dalam kalender. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin tetap mukanya tanggal 17 atau tanggal 18 atau 19, tinggal pilih saja di sini, ya.
Saya contohkan, misalkan saya akan melakukan pertemuan dengan siswa pada tanggal, misalkan tanggal berapa ya? Tanggal 20 misalkan. Saya tinggal klik saya tanggal 20 sini. Klik tanggal 20 ya. Nah, setelah tanggal 20, Bapak Ibu juga bisa men-set ya. Misalkan jam berapa? Misalkan saya pengen jam 7 misalkan. Bapak tinggal klik saya di sini. Double klik ya. Jadi klik 2 kali, double klik. Atau misalkan kalau tidak double klik, ibu bapak misalkan tinggal klik saja 1 kali. Nah, sehingga muncul seperti ini ya tampilannya. Tidak jauh berbeda. Ya, kalau misalkan ibu bapak gunakan double klik atau klik 2 kali, munculnya seperti ini. Ya, kalau bapak ibu menggunakan klik 1 kali, nah, munculnya seperti ini. Tapi ini sama ya, sama saja ya. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal tarik saja ini ke sini, ya, agar dijauhkan sedikit. Ya, kita lihat di sini no title, misalkannya no title di sini. Nah, di sini ada add title. Ibu Bapak misalkan tinggal ketik saja, misalkan tatap muka 1 misalkan, ya, event atau ini ya, yang biasa digunakan adalah event yang ini ya, karena kita akan menggunakan kita akan melakukan tatap muka. Di sini sudah tertulis ya tanggal tatap mukanya kapan. Nah, tinggal ibu bapak tinggal set saja ini waktunya mau berapa menit ya, karena ini menggunakan dimulai dari jam 7.30 ya, atau dari jam 7 atau dari jam berapa saja yang ibu bapak inginkan untuk melakukan jadwal tatap muka dengan siswa. Ini ada batas waktu. Silakan kalau misalkan ibu ingin tatap mukanya berapa jam, berapa menit, tinggal pilih saja. Misalkan sampai jam 7.15 atau jam 7 berapa, dari jam 7.30 sampai jam 8.30 misalkan. Ibu bapak tinggal klik saja yang ini, misalkan 7.30 sampai jam 8.30, atau misalkan jam 7.30 sampai jam berapa, ibu bapak tinggal pilih saja di sini. Durasinya berapa menit, misalkan 30 menit. Durasinya berapa, misalkan 1 hari, misalkan seperti itu, sampai kotanya habis kalau 1 hari. Ibu misalkan 30 menit saja atau berapa menit, tergantung nanti ibu bapak settingnya di sini ya. Seperti itu, silahkan disetting saja. Terus yang kedua, misalkan apa setiap hari, setiap jam atau apalah, silahkan itu. Ya, yang jelas ini yang harus dibuat. Ya, yang harus disetting. Ya, berapa menit? Nah, di sini ada. Ya, silahkan. Terus menu ini biarkan seperti ini. Ini juga sama, biarkan. Nah, untuk mendapatkan link ya, untuk mendapatkan link Google Meet yang tadi ya, ibu bapak lakukan add Google Meet video conferencing di sini ya. Tapi sebelumnya bapak ibu ini boleh men-set lokasi misalkan ya. Saya akan lokasinya misalkan pertemuannya di sekolah. Nah, ibu bapak tinggal klik saja di sini, klik 1 kali. Nah, ibu bapak tinggal tulis saja di sini, ketik ya, SMPN 1 Bojong Asih. SMPN 1 boleh huruf cetak, huruf besar, kapital, atau boleh huruf kecil. SPN 1 Bojong Asih, nanti akan muncul sendiri Bojong Asih ya, Bojong Asih, ini sudah muncul. Ibu tinggal klik saja di sini Bojong Asih misalkan ya. Ibu bapak misalkan ingin menambahkan deskripsi, tinggal ada deskripsi saja di sini, tinggal klik misalkan. Ibu bapak tinggal klik misalkan tatap muka bla 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 gitu kan. Silakan, ini bisa diteruskan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai ya, add attachment tidak perlulah, tatap muka sudah selesai. Nah, jangan dulu di save ya, karena kita belum mendapatkan linknya, link tatap mukanya belum ya. Ibu tinggal diklik saya ini ya, bapak ibu tinggal klik saja add Google Meet in video conferencing, klik saja 1 kali, klik. Nah, kita tunggu.
Nah, sampai muncul di sini perubahan jadi join with Google Meet. Ya, di sini ada menu lagi. Ibu Bapak tinggal klik saja menu yang ini, ya, copy meeting link. Ya, Ibu Bapak copy, klik satu kali sampai lihat ke bawah ini muncul link sukses, ya, link sukses copy. Baru Bapak Ibu melakukan saving, ya, simpan. Nah, ini kan udah ada, ya, ada notifikasi, ya, notifikasi. Nah, karena linknya sudah tersimpan, sudah tercopy, ya, maka Bapak Ibu lihat ke sini, di sini ada dua tabulasi, ada dua tab, ya. Ini tab kalender, ini tab yang kelas yang tadi. Bapak tinggal klik saja ini, klik yang tugas kelas, klik. Nah, karena tadi mengedit tatap muka, ya, maka Bapak Ibu harus mengklik yang ini, klik yang ini, edit. Nah, ya, edit. Ya. Nah, kalau ini masih muncul, Bapak Ibu tinggal dihapus saja, ya. Bapak Ibu tinggal lakukan tambah link. Nah, ini tambah link. Nah, sampai muncul seperti ini. Ketika muncul tampilan link di sini, Bapak Ibu tinggal lakukan, boleh menggunakan fungsi keyboard, boleh Ctrl C, ya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan mouse, tinggal klik kanan saja, ya, di kursor yang ini, klik kanan. Bapak Ibu tinggal lakukan paste atau paste, klik. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan link, klik tambahkan link sampai muncul video meet seperti ini. Ini kan jadi berubah kodenya karena tadi melakukan penghapusan, ya, penghapusan dari meet yang sudah saya setting di masing-masing kelas punya Ibu Bapak guru. Silahkan itu dihapus saja, boleh, ya, atau langsung digunakan juga boleh. Cuman kalau langsung digunakan itu masih belum terjadwal, ya, jadi itu bisa dipakai kapan saja, ya, kapan saja aktif, ya. Kalau ini sudah dijadwalkan, jadi kalau misalkan sudah dijadwalkan, nanti akan terlihat tampil di forum, di tampilan siswa itu akan ada terjadwalkan, ya. Kalau misalkan siswa melakukan klik karena belum tanggal 20, maka tidak akan aktif, ya. Atau bisa saja nanti misalkan di tampilan siswa sebelum tanggal 30 tidak ada misalkan postingan mengenai tatap muka, ya. Kita misalkan coba saja ini karena sudah diedit, sudah diganti, ya. Kalau yang pertama yang tercantum itu belum dijadwalkan, sama seperti yang tercantum di Bapak Ibu itu belum dijadwalkan. Jadi Ibu Bapak tinggal hapus saja ini seperti tadi prosesnya, hapusnya seperti ini, ya. Nanti kita kembali ke Google Calendar, ke sini Ibu Bapak setting mau jam berapa di sini, double klik boleh, diklik satu kali juga boleh, ya, sampai muncul seperti ini, ya. Ya, jadi tadi ini titelnya tidak ada titelnya. Tadi kan no title di sini karena kita sudah menuliskan titelnya di sini, maka di sini otomatis akan berubah, tidak no title lagi, ya. Terus di sini juga ada waktu, ya. Misalkan tadi kan tempatnya di SMPN Bojong Asih, otomatis akan tersimpan pertemuan ini dilakukan di SMPN Bojong Asih. Jadi anggap saja Ibu Bapak gurunya misalkan meskipun pertemuannya di rumah, kalau memang ingin mencantumkan di jadwal ini, ya, di Bojong Asih juga boleh terjadi masalah, ya. Itu tergantung, silahkan mau di rumah silahkan. Kalau misalnya di rumah saja nanti GPS-nya apa gitu kan, nanti akan ada identitasnya. Tapi yang jelas saya kasih contoh ini sebagai contoh yang gampang sajalah, ya, contoh yang gampang. Anggap saja kita berada di SMP, ya, jadi melakukan pertemuan tatap muka, guru itu ada di sekolah, ya. Nah, kembali lagi kalau misalnya sudah muncul seperti ini tidak usah diklik lagi, karena kalau Bapak Ibu ini tunjuk, kalau misalkan tidak ingin diedit, kalau Bapak ini tunjuk, ini akan muncul linknya. Bapak tinggal klik saja di sini, ya, copy, ya, tinggal klik saja, bukan klik kanan, klik biasa, ya, sampai muncul nanti notifikasi di sini, ya, link sudah tersimpan misalkan. Bapak tinggal close saja di sini. Ini jangan di close keluar, Bapak tinggal pindah tabulasi saja di sini. Nah, ini kan anggap saja tadi hapus, sudah tidak ada. Ibu tinggal tambahkan saja, ya, link di sini. Nanti akan muncul seperti ini, ya.
Jadi copy saja yang tadi gitu. Nah, karena ini linknya masih sama, tidak perlu di copy ya, batal saja. Ya, jadi Bapak Ibu menghapus, ya, Bapak Ibu tinggal kembali lagi ke sini sekali lagi. Ibu Bapak tinggal klik saja di sini, Ibu Bapak edit silahkan. Ya, kalau misalkan tidak ingin dihapus, ya kita close saja. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan penjadwalan baru, boleh ini dihapus. Ya, nanti tampilannya tidak akan seperti ini. Nah, tidak akan seperti ini kalau dihapus. Nanti ada lagi. Ya, ininya kosong, detailnya kosong, terus tempatnya kosong, deskripsinya kosong, waktu yang pertemuannya kosong. Nah, Ibu tinggal setting saja di tampilan yang awal yang tadi, silahkan. Ya. Ini saya men-setting hanya bagian-bagian pokok saja, ya, tidak semua di set yang tadi ya. Jadi bagian-bagian pokok, diantaranya titelnya apa, terus mendapatkan linknya dari mana, waktu pertemuannya dari kapan sampai kapan, lokasinya di mana, deskripsi pertemuannya apa, ya, waktunya berapa menit. Nah, ini reka tersena. Ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu akan sesuai dengan nama Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan M Hidayat, di sini akan M Hidayat. Atau misalkan Kustina, di sini akan Kustina. Atau misalkan Aryani, di sini akan Aryani. Sesuai dengan penggunaan akun yang sudah disusun untuk khusus akun sekolah. Ya, itu saja. Udah, ini karena sudah di set. Nah, kita kembali lagi ke unggahan yang tadi. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan meeting, nah, karena di sini tidak ada apa, ini tidak menggunakan laptop, tidak ada kamera. Kita coba saja apakah dari kamera untuk pengambilan gambar bisa atau tidak. Kalau misalkan Ibu Bapak lakukan di tab, di HP atau di laptop, ya, insya Allah itu bakal muncul. Kita coba aja di sini muncul apa tidak. Nah, di sini akan terlihat ya. Retek ini kaitannya audio, ini tersambung. Epson kamera tersambung. Ini coba saja tersambung atau tidak. Yang jelas ini tidak pakai webcam, jadi kemungkinan tidak tersambung. Nah, anggap saja ini tersambung. Nah, kalau terhubung nanti di sini akan ada gambar Ibu Bapak guru di sini. Ya. Nah, link yang tadi di sini. Nah, kalau ini dikasih ke siswa, nanti ketika siswa mengklik yang ini, ya, nanti akan tampil siswa misalkan di sini join atau bergabung. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik gabung yang ini, ya, karena ini tidak ada kamera, laptopnya udah mulai rusak, ya, karena ini tidak kamera, maka akan loading seperti ini. Nanti kalau misalkan yang punya Bapak Ibu di tab ini bakal muncul, ya, insya Allah bakal muncul, ya, insya Allah bakal muncul gambar Ibu. Setelah itu, ini kan ada gambar yang tadi yang dijelaskan ke siswa juga sama tampilnya seperti ini. Nah, untuk mematikan ini tinggal di klik saja sampai berwarna merah dan tanda ya, itu macam-macam, ada tanda silang, ada tanda seperti ini. Yang jelas perubahan ini menjadi hitam, menjadi merah. Ya, artinya tidak aktif. Ini juga sama, misalkan saya tidak menggunakan foto, videonya misalkan tidak diaktifkan seperti ini. Nah, ini akan muncul profil. Kalau Bapak Ibu mencantumkan foto, seperti halnya kemarin saya minta untuk membuatkan foto profil, ketika kamera tidak diaktifkan, itu foto Bapak Ibu yang akan tampil di sini. Ya, karena saya tidak menggunakan foto profil, terus nama akunnya dimulai dari huruf R, ya, Reka Tresna. Nah, maka ini akan muncul huruf yang pertama atau huruf awal dari identitas nama akun. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan foto, itu lebih keren. Di sini akan tampil foto Bapak Ibu. Jadi tampilannya nanti, karena Ibu sekaligus menjadi host yang mengatur jalannya pertemuan, itu nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini. Ini ada ya, ini ada tampilan. Ya, mau tampil jendela, kalau presentasi seperti ini. Kalau misalnya ini nanti aktif, ini bakal ada pilihan lain. Ya, nanti dicoba saja oleh Bapak Ibu. Ya, karena ini tidak direncanakan, jadi tidak persiapan sebelumnya. Memanfaatkan saja ketika ada komputer saya pakai, gitu kan. Kalau ada laptop, ada kamera,
ada webcam, mungkin itu akan lebih lengkap. Tapi insya Allah ketika Bapak Ibu nanti ini akan muncul ketika webcamnya sudah aktif. Ya, cuma dengan catatan kalau misalkan tampilan seperti ini, cakra-cakra seperti ini, jadi Bapak Ibu harus mengklik yang ini supaya aktif. Jangan sampai ada warna merah seperti ini. Adunya diaktifkan. Nah, ini artinya ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan anak, ketika anak disuruh misalkan begini, Regi, coba yang punya Regi misalkan dinyalakan mikrofonnya kalau mau bertanya. Nah, baru yang punya si Regi dinyalakan, yang lain jangan dinyalakan. Makanya dari awal itu harus jelas aturannya seperti apa untuk mengikuti tatap muka. Ya, kalau misalkan pertanyaan Regi sudah, misalkan punya kita tidak seperti ini, biarkan punya Regi saja disuruh untuk mematikan, kita tetap aktif seperti ini. Ya. Kemudian setelah Regi misalkan ada yang ingin bertanya Sani, ya, oke, misalkan Sani, kalau belum jelas silahkan, perlu ditanyakan, tanyakan. Misalkan si Sani akan menanyakan, coba mikrofon yang dinonaktifkannya sekarang diaktifkan, klik yang di bawah supaya tidak berwarna merah. Nah, sehingga si Sani mungkin akan mengklik dari posisi seperti ini, akan diaktifkan seperti ini, baru kita bisa melakukan komunikasi dengan siswa. Ya, kalau misalkan kameranya sudah aktif, webcam sudah aktif, nah, biarin aja ini aktif seperti ini. Karena ini tidak ada webcam, tidak ada kamera, maka ini akan loading tetap seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada kameranya lengkap, kalau di tab HP kan lengkap ya, apalagi misalkan di laptop itu kan lebih jelas. Ibu Pak Guru tinggal mengatur saja. Ya. Ini untuk tampilan tatap muka. Nah, pada tatap muka ini juga Ibu Bapak bisa menjelaskan melalui presentasi, bisa berupa slide. Ya. Nah, kalau misalkan ingin mempresentasikan, Bapak Ibu coba untuk mematikan dulu ini. Ya, mematikan dulu video yang ke kita. Kita misalkan mempresentasikan, misalkan kita akan mempresentasikan dan akan ditampilkan seluruh layar. Sini misalkan. Nah ya, nanti yang tampil siswa itu akan full screen, ya, akan full screen. Nah, ketika misalkan Bapak Ibu ingin menjelaskan materi, alangkah lebih baiknya, nah, kita cancel aja dulu. Alangkah lebih baiknya ketika Ibu ingin menjelaskan materi, Ibu cari dulu filenya, misalkan filenya disimpan di mana, ya, misalkan filenya disimpan di mana, silahkan terus diklik sampai filenya aktif, ya, misalkan Classroom nih ya, Classroom ini filenya aktif misalkan, oke, aktif. Nah seperti ini, ya, ini kan aktif ya, aktif. Ya. Nah ketika kita ingin presentasi, ya, ini di close semua sampai terlihat lagi seperti ini, karena yang tadi itu tidak akan tampil di siswa, ya, makanya sebelumnya file yang akan ditampilkan di layar siswa atau di tab siswa atau di HP siswa ini harus diaktifkan dulu, akal lebih baiknya. Tidak aktif bagaimana? Bisa saja tidak aktif, cuman ketika kita mencari file itu akan tampil di semua layar siswa atau di semua HP tab siswa, ya, itu akan tampil, ya. Nah contoh misalkan ini yang akan ditampilkan, nah Ibu Bapak tinggal klik saja ini, ya, jendela, nah, klik di jendela. Nah, misalkan yang mana akan ditampilkan, ya, misalkan kalian tampilkan yang ini. Kalau jendela ini nanti akan ada jendela baru, misalkan kita akan menjelaskan di Google misalkan, ya, kita di share saja. Ini misalkan ada sedang memberikan presentasi. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik yang ini menjelaskan di Google, ini akan tampil di layar siswa. Ya, siswa, nah Ibu buka ini Tokopedia atau buka apa kaitan, misalkan Bapak Ibu menyimpan materi di Google, silakan tinggal buka saja melalui Google Drive yang ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu
Nah, di sini Google Drive yang ini. Nah, misalkan Google Drive yang ini. Misalkan saya akan menjelaskan mengenai ini, misalkan Google Drive saya ada mengenai ini contoh materi hardware. Nah, ini nanti akan tampil ke siswa materi hardware ya. Nah, kalau Bapak Ibu nyimpannya di apa, di berhenti dulu sebentar. Kalau nyimpannya di file Bapak Ibu, kalau nyimpan di file, ini dimatikan aja dulu. Seluruh layar, klik yang ini ya, share yang ini, berarti kan sudah. Nah, ini sudah tampil di layar siswa. Nah, kalau sudah tampil di layar siswa, ini kan tadi baiknya file yang akan ditampilkan itu harus dikeluarkan dulu. Karena bisa dikeluarkan, tinggal klik saja di sini. Nah, ini nanti selama Ibu menjelaskan tentang materi yang ini, ya, nanti siswa akan melihat ya materi yang Ibu jelaskan itu full screen karena sudah diatur tadi materi apa presentasinya slide full ya, jadi full screen. Jadi slide yang ditampilkan ke siswa itu full ya, full. Itu ada opsi lagi lah, silakan, itu tergantung Bapak Ibu, tapi kalau saya enakan yang pakai full ya. Jadi nanti Bapak Ibu menjelaskan misalkan huruf ini akan dibikin secara bold atau dipertebal dengan ukuran misalkan 11, tanggalnya ada di sini. Ini nanti akan tampil di siswa. Atau kita misalkan ingin merubah font atau huruf yang ada, kita klik ini misalkan. Ya, kita pilih ya misalkan. Jadi ketika kita menjelaskan step by step atau per tahap ya secara sistematis, nanti siswa akan bisa mengikuti dengan jelas. Ya, karena kita memberikan penjelasan dengan langsung praktek ya. Sama saja ketika Bapak Ibu misalkan mempresentasikan melalui PowerPoint juga sama ya. Jadi selama Bapak Ibu ingin mempresentasikan file, baik itu bentuknya, eksistensinya mau Word, mau Excel, atau file apa saja, itu alangkah lebih baiknya si file itu dikeluarkan dulu, artinya diaktifkan sampai tersimpan di tab yang ini. Jadi Bapak tinggal pilih saja. Misalkan selesai yang ini, karena misalkan materinya ada 3, disimpan di PowerPoint, disimpan di Excel, dan disimpan di Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja, misalkan ya. Ini yang di Word-nya, contoh misalkan. Ini yang di PowerPoint-nya, tinggal diklik saja. Ini yang di Excel-nya, tinggal diklik saja ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin keluar setelah presentasi? Ya, kita tinggal close saja di sini. Jadi materi yang ditampilkan ke siswa ini di close saja dulu ya. Ini kalau misalnya perlu di save, kalau tidak ya tidak, down saja kalau saya. Nah, ini kan masih aktif presentasinya. Nah, ketika Ibu ingin berhenti ya, jadi presentasi memberikan penjelasan ke siswa melalui tatap muka ingin berhenti, Bapak Ibu tinggal klik saja yang ini, berhenti mempresentasikan atau stop sharing. Ya, kalau saya suka yang ini, ya, berhenti presentasi sampai nanti tampilan Bapak Ibu di sini dengan siswa di sini, ya, terlihat. Ya. Sekali lagi karena saya ini tidak menggunakan kamera. Tidak menggunakan kamera atau tidak menggunakan webcam, maka akan loading seperti ini. Tapi kalau misalkan saya menggunakan webcam, ini akan tampil ya, tergantung nanti berapa orang yang tampil. Ini kadang-kadang Google juga kalau misalkan 32 orang, kadang-kadang tidak semua tampil ya. Dan yang jelas meskipun tidak semua tampil di layar kita, anak-anak bisa mengikuti itu ya. Jadi untuk penjelasan mengenai Google Meet atau Hangout ya, seperti itu. Nah, sekarang misalkan lihat di sini. Nah, ya, kalau Bapak Ibu klik di sini, karena mengapa ini tatap muka? Karena titelnya yang sudah disusun dalam jadwal yang tadi itu titelnya tatap muka. Kalau misalnya yang di jadwal yang tadi bukan tatap muka, nanti
bukan tatap muka di sini, sesuai dengan yang sudah disimpan di dalam proses yang tadi, ya, proses titel, ya, pemberian titel. Ini juga sama. Ini kan acaranya di sini. Ini juga ada keterangan di sini. Tanggal sekian, ya, tanggal 20 Agustus jam sekian jam sekian. Ini kan tadi di set dari lokasi. Ini SMB Bojong Asih Tasikmalaya Jawa Barat. Ini kode posnya. Ini secara otomatis akan terdetek oleh Google Map, ya, di sini. Ini kalau misalkan di rumah ada misalkan mapnya bisa terbaca, akan tampil misalkan jalan apa, misalkan jalan Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat, kode posnya berapa, itu akan terdeteksi kalau misalnya kita set sesuai dengan tempat tinggal kita. Kalau misalkan GPS-nya sudah terdeteksi oleh GPS maksudnya. Info akses. Nah, info akses ketika tadi siswa mengklik yang ini, ya, maka siswa akan langsung masuk dan terhubung, meminta persetujuan dari host, ya, dari Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan sudah terbuka seperti ini, nah, ketika misalkan ada yang join minta bergabung, di sini akan tampil. Nah, di sini akan tampil. Join misalkan Anggi, misalkan di sini Anggi. Nah, dari join tersebut Ibu tinggal klik saja terima. Nanti si Anggi akan tampil di sini. Lalu masuk, join lagi, klik terima. Nanti di sini akan ada. Sampai berapa anak yang join, Ibu tinggal klik terima saja di sini. Ya, itu tergantung berapa jumlah anak yang ingin masuk. Berarti kalau 10 anak masuk, Ibu mengklik 10 kali. Ya. Kalau 5 kali, berarti 5 kali mengklik. Artinya menyetujui supaya mereka bisa bergabung di di Google Meet ini, di tatap muka yang ini, ya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini linknya, link meetnya, ya. Kalau misalkan mau dikasih ke anak, boleh di sini, ya, di blog, bisa bukan copy juga boleh. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kodenya 000 JGGU. Ya, kalau lihat di sini kodenya 00 JGGU sama. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan tidak mencantumkan dalam tatap muka link yang ini, ya, Bapak Ibu guru ingin mengundang anak dengan link yang ini juga sama. Tetap nanti si anak akan masuk ke sini. Meskipun caranya berbeda, tapi link yang tampil karena tadi sudah disalin, ini akan tercantum di sini. Itu tergantung, silahkan Bapak Ibu ingin di mana. Kalau tidak ingin mencantumkan di sini, misalkan boleh, ya. Cuman Bapak Ibu harus nge-WA dulu, ngirim alamat ke siswa. Kalau misalkan Ibu tidak mengirim alamat ke siswa, cuma mengirim pemberitahuan saja, nanti tampilnya akan seperti ini di siswa. Akan seperti ini. Nah, ya, akan seperti misalkan tatap muka, berarti si anak nanti akan mengklik yang ini, tatap muka. Nah, gitu kan, nanti kalau sama saja, nanti anak akan mengklik yang ini setelah membaca istilahnya penjelasan yang disampaikan ke anak seperti ini, nanti si anak akan mengklik yang ini. Nah, ini juga disediakan untuk komentar kelas. Kalau si anak ingin mengomentari, si anak akan nanti menulis seperti ini, misalkan, Bu, ya, bla 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 bla. Bu, bagaimana misalkan untuk yang ini, misalkan untuk yang nomor 2 dan seterusnya. Nanti dikirim oleh anak. Nanti akan tampil juga di jendela yang punya Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru bisa membalas juga, sama seperti WA. Ya, fungsi seperti WA. Jadi ada komunikasi, di samping komunikasi tatap muka, juga ada komunikasi yang bersifat teks, ya, tulisan. Bapak Ibu bisa membalas juga sama. Ya. Bisa memberikan penjelasan melalui ini, atau Bapak Ibu guru bisa memanggil siswa yang bertanya, seperti halnya tadi, mengaktifkan mikrofonnya, lalu kita mengadakan komunikasi secara tatap muka. Sama saja, ya. Kembali ke Meet yang tadi,
Nah, kalau misalkan tadi belum di set ya titelnya, ini bakal no title. Ini tidak ada misalkan jadwalnya, pasti tidak akan setting seperti ini. Tempatnya dan seterusnya. Dan yang jelas dari proses yang tadi itu harus dilengkapi terutama pengaturan-pengaturan yang dianggap sebagai inti ya, inti untuk melakukan tatap muka. Udah ya. Nah, ini manu ini untuk mengatur tampilan. Jadi tampilan ini ibu bapak guru ingin tampilnya seperti apa? Apakah mau ibu bapak pilih seperti ini? Jadi ya, karena ini tidak ada kamera, tidak akan berubah. Bapak ibu akan tampilnya seperti ini ya, sorotan ya, sidebar bersusun. Tapi biasanya saya suka menggunakan yang ini, yang bersusun. Jadi ketika siswa ada yang join atau yang minta gabung, nanti akan tersusun di sini. Ya, maksudnya tersusun secara rapih lah ya, tata letaknya bisa enak ya. Jadi ketika siswa tidak aktif atau belum aktif, nanti profil siswa itu akan tampil di sini berupa gambar profil. Atau kalau misalkan siswa sudah ngasih foto, nanti foto-foto siswa akan tampil di sini ya. Makanya kalau misalkan kita membuat akun untuk pembelajaran khusus akun sekolah, alangkah lebih baiknya ketika kita menginformasikan kepada siswa, akunnya disuruh untuk memakai foto ya, supaya profilnya akunnya bisa kelihatan di sini ya. Begitu juga dengan bapak ibu guru. Nanti bapak ibu guru kalau misalkan menggunakan foto, nanti di forum yang ini akan tampil misalkan seperti ini. Seperti ini ya. Nanti ini ya, profil yang bakal kelihatan oleh siswa ini yang ini. Jadi guru di sini ya, posisinya guru di sini ya. Jadi misalkan Reka Tresna, ini ada fotonya, nanti bapak ibu akan tampil di sini ya. Ini tugas-tugasnya, atau misalkan yang direncanakan absensinya, tatap mukanya, atau materinya seperti ini ya. Ini misalkan ini karena belum aktif ya, maka akan loading seperti ini ya, karena belum ada komunikasi. Nah, untuk sementara kita lanjutkan forum tugas kelas. Nah, sekarang anggota dirasa sudah cukup yang penjelasan untuk mengedit dan membuat menu untuk ditampilkan di forum ya, artinya untuk ditampilkan di layar siswa. Nah, saya anggap sudah beres. Penyusunan juga dianggap sudah beres ya. Nah, sekarang anggota. Nah, contoh misalkan ini, nanti kalau bapak ibu memberikan profil, foto profil itu akan tampil di sini foto guru ya, foto guru yang mengajar ya. Kalau misalkan kita ingin mengundang guru, kita tinggal tambah saja di sini. Nah, kenapa saya buat profil khusus untuk akun sekolah? Supaya semua guru sama ya, ID-nya sama. Jadi kalau misalkan kita ingin mengundang Kustina, berarti Kustina SMPN 1 Bojong Asih ya @gmail.com. Kita akan undang misalkan Ibu Kustina. Kita akan undang misalkan Ibu Aryani. Nah, di sini tinggal ketik saja ya alamat Ibu Aryani ya. Contoh misalkan ya, misalkan Aryani SMPN kalau tidak salah 1 Bojong Asih @gmail.com. Nah, ini kan sudah keluar ya. Jadi siapa yang sudah membuat akun yang kemarin, ketika kita undang, nah ini bakal tampil seperti ini ya. Ini Bu Aryani yang kemarin yang saya buat ya. Kelasnya dibuat, absennya dibuat, tatap mukanya dibuat. Jadi ketika kita ingin mengundang Ibu Aryani,
Nah, ini akan tampil sendiri ya. Ataupun kalau misalnya Google pencariannya lebih cepat, ketika kita ketik 3 huruf saja itu sudah tampil. Kalau misalnya kita ketik 3 huruf belum tampil, ya itu ketik saja semua. Ya, kalau akunnya sudah aktif, otomatis bakal muncul seperti ini. Kecuali akunnya belum aktif. Contoh misalkan, Wawan SMPN 1 Bojong Asih misalkan gmail.com. Wawan sudah aktif ya. Cuman Wawan ini kemarin setelah saya cek itu pakai password, pakai alamat ini juga belum aktif kalau yang kemarin. Tapi saya sudah informasikan kepada Pak Kabag Wawan ya, suruh diaktifkan dulu ya. Ya, ini sudah aktif. Cuman saya belum konfirmasi apakah passwordnya diganti atau apa ya, saya belum konfirmasi. Dan yang jelas kalau misalkan akunnya sudah diaktifkan, sudah bisa mulai login, insya Allah akan akan tampil di sini. Nah, contoh yang kedua misalkan siapa ya, Mirda apa ya, lupa lagi, jangan Mirda tuh, lupa lagi itunya apa, alamat emailnya. Misalkan Pak Hidayat SMPN 1 Bojong Asih coba gmail.com tuh ya, langsung bisa aktif di sini ya. Jadi ketika Bapak Ibu wali kelas ingin mengundang guru yang mengajar di kelasnya, silahkan ya dengan cara seperti ini ya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru berpihak sebagai wali kelas ya, kalau tidak ya cukup kita sendiri mungkin nanti yang diundang oleh wali kelas ya. Kalau sudah tampil seperti itu, Ibu tinggal klik saja di sini ya. Kalau misalkan Pak Hidayat sudah pakai foto profil, nanti akan tampil foto Pak Hidayat di kelas Ibu di sini. Misalkan ini anggap saja kelas 7A, berarti wali kelas 7A. Kalau ingin mengundang guru, kalau tidak juga tidak jadi masalah ya, karena tidak semua guru sebagai wali kelas gitu, hanya sebagian yang menjadi wali kelas. Kalau misalkan butuh mengundang, silahkan diundang, kalau tidak juga tidak jadi masalah ya. Ini batal saja karena saya tidak mengundang. Ya batal saja ya. Jadi kalau diundang nanti ini akan bertambah. Nah, selanjutnya kita undang siswa. Nah, di sini ya, Bapak Ibu guru harus mengetahui akun siswa ya. Akun siswa harus istilahnya ada di masing-masing guru ya. Boleh misalkan seorang guru minta ke wali kelas kalau misalkan akun siswanya berada di wali kelas. Sama prosesnya seperti kita mengundang guru ya. Karena saya tidak tahu akun siswa maka tidak akan saya praktekkan. Dan yang jelas kalau misalnya Bapak Ibu guru ada akun siswa yang terkoordinir gitu kan, yang ada di wali kelas, akun siswa yang aktif maksudnya ya, itu prosesnya sama, tinggal tambah saja di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu guru klik email saja di sini ya, email dari siswa. Kalau misalkan kita melakukan tidak melakukan mengundang siswa, otomatis Bapak Ibu tinggal bagikan saja link yang ini copy ya oleh Bapak Ibu guru, copy saja di sini misalkan. Nah, setelah di copy masukkan ke WA ya. Jadi si anak diundang melalui link classroom guru tersebut ya. Kalau tidak melakukan opsi undang yang tadi ya. Kalau misalkan tidak diblok seperti ini, boleh Bapak guru misalkan Ibu Bapak ini kliknya 1 kali, ini lihat di sini, ini tautan disalin, artinya link sudah disalin ya. Bapak Ibu tinggal langsung aja ke siswa, nanti siswa tinggal bikin saja
di copy saja dari salinan yang tadi ke WA siswa. Ibu bapak guru tinggal kirimkan saja ke siswa. Nanti ketika siswa ngeklik yang itu, ya nanti akan bergabung di kelas yang ini, ya akan bergabung di kelas yang ini. Nah untuk nilai, untuk anggota yang ini mungkin dirasa sudah jelas, ya. Undang siswa ke kelas Anda, boleh melalui ini undang, boleh melalui ini, silahkanlah, ya. Itu terserah Bapak Ibu. Oh, Cina mau ke sini, tinggal klik saja undang, sama saja ini tampilannya dengan yang tadi, ya. Antara kita mengundang dari sini, ya, dengan mengundang dari sini. Oh, ya. Jadi sama saja, silahkan, ya. Silahkan Bapak Ibu guru boleh mengundang dari sini, untuk siswa boleh mengundang dari sini. Kalau untuk guru mengundang dari sini. Ataupun tidak perlu diundang sebagai wali kelas karena dia sudah mengajar, sudah pasti dia mengajar di kelas A, ya tidak perlu, ya. Karena saya sudah buatkan semua kelas, baik wali kelas ataupun guru, itu berdasarkan kelas yang diampu, ya. Jadi ya silakanlah kalau misalnya Ibu mencoba mengundang Hidayat, Ibu mencoba misalnya mengundang Ibu Eti atau siapa saja yang diundang boleh. Ya, untuk mencoba juga boleh, silahkan. 1, 2, 3 sudah selesai. Nah sekarang mengenai nilai. Nah, untuk nilai, karena kita belum melakukan istilahnya kuis atau melakukan evaluasi atau ujian, ya, maka nilai di sini tidak ada. Nilai tidak ada siswa di kelas Anda. Karena siswa kita belum melakukan kegiatan ujian atau kegiatan tugas, ya. Ini karena belum ada, ya. Ini kan udah jelas tidak ada siswa di kelas ini karena belum ada siswa yang diundang, kita belum melaksanakan aktivitas, gitu kan. Nah, ini hanya saja saya ingin memperlihatkan ini tab-tab yang ada di sini, ya. Nah, kembali ke sini. Ya. Ini baru ada 1, 2, 3, baru 3 menu yang bisa saya sampaikan di kelas Bapak Ibu guru, ya, yang sudah saya set. Silakan Bapak Ibu bisa diedit, ya, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan istilahnya kenyamanan, enakan yang mana silahkan, ya, dipilih saja jalannya mau kemana, silakan, pada akhirnya bakal sama. Ya. Nah, jadi kalau dilihat, kita kembali karena forum ini akan merekap tugas yang ini, ya. Kalau Bapak Ibu guru lihat tatap muka, materi ajar, absen juga sama di forum, ya. Ya, tatap muka, materi ajar, absen, gitu kan. Nah, pada tabulasi tugas yang ini sebetulnya bukan hanya ini saja, ya. Di sini ada buat, misalkan ini kan ada tugas kuis, ada pertanyaan, materi, ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menggunakan lagi postingan yang sudah ada digunakan lagi, buat tinggal pilih, klik saja gunakan postingan, gunakan kembali postingan. Ini topik, ya. Jadi ketika saya buat kemarin pada akun Bapak Ibu itu baru sampai ini pertanyaan, materi, topik, ya. Jadi topiknya absen, tatap muka, materi ajar, ya. Untuk materinya tadi mengupload dari file yang sudah ada di komputer, ya. Untuk pertanyaan yang ini digunakan untuk absen. Nah sebetulnya untuk absen itu sudah saya jelaskan tadi, bisa melalui form Google atau Google Form, ya. Lebih bagusan yang mana antara kita buat di sini atau di Google Form? Sebetulnya sama saja, cuman mungkin kalau di Google Form bebasnya seperti ini. Jadi satu kali kita buat, ya, absen, ya, itu bisa digunakan beberapa kali, ya, karena di situ akan dicantumkan kelasnya. Jadi identitasnya akan berbeda dengan yang ini. Nanti kalau misalkan di Google Form kita set misalkan namanya siapa, SN-nya berapa, kelasnya kelas berapa, ya. Nanti
kita buat opsi. Jadi buat pilihan nanti di dalam kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Ya. Jadi ketika anak atau siswa membuka absen, dia akan mengisi sesuai dengan kelas, ya, sesuai dengan kelas. Nah, kalau misalkan kita buat yang ini, jadi ketika kita ingin memberikan materi sekaligus absen, nah itu harus disusun dulu sebelumnya. Jadi misalkan kalau besok kita akan membuat materi, ya, untuk besok berarti malamnya atau sorenya kita buat materi sekaligus absen. Jadi materi ini akan sepaket dengan absen. Ketika materi ini misalnya pertemuan 1, kalau misalnya kita gunakan identitas materi 1, materi pertemuan 1, absen pertemuan 1, ya. Tatap muka pertemuan 1, materi pertemuan 1, absen pertemuan 1. Silahkan, itu terserah Bapak Ibu ingin seperti apa, boleh, ya. Tergantung enaknya seperti apa, ya. Nah, sekarang kita misalkan kembali lagi ke forum yang ini, kita lihat di sini. Nah, di sini akan tampil kelas-kelas yang telah saya susun di masing-masing akun Bapak Ibu guru sesuai dengan mengajar. Kalau nanti misalkan 7A, 7B, 7C, otomatis kan kalau misalkan materi itu 7A tidak akan sama dengan materi 8A. Nanti yang 8A diedit saja atau sebaliknya, yang 7A diedit, ya. Kalau misalnya kita hanya mengajar 7A, 7B, 7C, udah aja absen dipakai untuk semua. Tapi untuk satu kali pertemuan kalau kita buat di sini. Berbeda dengan kalau kita membuat di Google Form. Nah, nanti insya Allah untuk Google Form mungkin kalau ada waktu, ada kesempatan, ya, kita akan pelajari bagaimana cara membuat absen di Google Form yang diintegrasikan di Google Classroom, ya. Insya Allah itu kalau misalkan nanti ada permintaan dari Bapak Ibu, mudah-mudahan ada kesempatan. Untuk kali ini mungkin saya lagi ada pekerjaan untuk Dapodik masih belum selesai. Jadi kemarin juga ini baru sampai 3 yang ini, 3 poin yang ini yang ditampilkan di masing-masing akun Bapak Ibu guru. Minta maaf saya belum bisa semua, ya, karena harus membagi waktu. Ini juga saya istilahnya mengusahakan, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sedikit memperjelas, ya, bukan mengajari, ya, memberikan sedikit penjelasan, ya, meskipun mungkin penjelasan ini belum Bapak Ibu pahami secara jelas, ya, karena memang ini kan waktunya cukup singkat, gitu ya, cukup singkat. Kalau misalkan saya buat per part itu lebih enak. Jadi part pertama untuk cara membuat kelas seperti apa, itu khusus membahas membuat kelas. Part kedua misalkan untuk membuat absen, khusus itu membuat absen sampai detil-detilnya. Part ketiga misalkan membuat bahan ajar, khusus buat bahan ajar. Part ketiga misalkan untuk membuat Gmeet atau Hangout atau Google Meet, khusus membahas Google Meet, ya. Part ketiga misalkan, part keempat membahas misalkan mengenai tugas seperti ini, misalkan. Nah, tugas misalkan membahas tugas, khusus tugas, ya. Part berikutnya membahas tugas kuis, khusus tugas kuis, pertanyaan dan sebagainya. Ya, inginnya seperti itu. Cuman kita membuat skala prioritas karena saya juga ada tugas yang lain mengenai Dapodik masih belum selesai yang ditargetkan sebelum tanggal 31 itu sudah selesai. Nah, sementara ini kita saya baru sampai membuat Bapak Ibu kelas yang di dalamnya ada beberapa istilahnya postingan-postingan yang akan diberikan ke siswa, ya. Ini karena ini saya coba untuk membuat kelas secara keseluruhan, ya, maka akan tampil seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu guru hanya mengajar 2 kelas, yang saya buat kemarin mungkin yang ada di Bapak Ibu guru itu adanya 2 kelas. Kalau 3 kelas, ya 3 kelas sesuai kelas apa, tingkat berapa, ya. Nah, karena ini saya membuat contoh semua kelas, semua tingkat, maka tampil ini akan semua kelas, semua tingkat. Nah, seperti ini, ya.
Mungkin itu saja sedikit atau sekilas penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu lakukan pengeditan dari kelas-kelas yang ada, baik itu mengedit tatap muka, mengedit mapel, atau mengedit absen, ataupun dari apa yang ada ya, yang sudah tersedia di kelas Ibu atau di kelas Bapak Guru yang sudah saya susun ya. Mau dihapus juga boleh, silahkan ya. Dihapus, mau saya ganti, boleh, silahkan ya. Atau saya mah biarin aja yang ini, cuman saya mau edit, boleh ya. Karena saya dari awal saya akan menyediakan format khusus untuk akun sekolah dan login ke kelas ya. Dan akan dibentuk kelas sesuai dengan kelas yang dia punya, sesuai mata pelajaran. Nah, kalaupun misalkan itu sudah jadi ya, sudah jadi di classroom, boleh Bapak Ibu yang sudah saya buat boleh dihapus, boleh dihapus, mau diganti juga boleh, atau mau diedit juga boleh, silahkan. Itu tergantung kebutuhan saja, kata saya dari awal. Kalau memang tidak dibutuhkan, silahkan dihapus, ganti yang baru ketika Ibu pingin yang baru misalkan, atau misalkan Bapak Ibu mengedit dari yang sudah ada, silahkan ya. Karena memang kalau saya evaluasi dari seluruh akun yang aktif dan sudah saya buatkan kelas semua ya, itu rata-rata tidak semua istilahnya fix bisa langsung digunakan. Sebab ada terutama yang mengajar di beda tingkat ya, kalau beda kelas itu jadi masalah ya. Kalau di beda tingkat itu harus membuat lagi ya, misalkan 7A, 7B, 7C, ada 8A satu kelas. Nah, karena saya membuat dari awal formatnya sama, jadi misalkan absen dipakai untuk semua kelas ya. Materi dipakai untuk semua kelas. Jadi materi 1 itu dipakai untuk kelas 7A, 7B, 7C, 8A. Itu kan tidak cocok ya. Itu bisa diedit atau bisa dibuang. Saya misalkan bikin lagi kelas atau bikin lagi materi. Nah, caranya seperti ini sekilas sebentar. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah kelas 7A misalkan ya, ini akan dirubah. Ibu tinggal klik saja tugas, mana yang akan dirubah ya. Atau mana yang dibuang tatap muka, misalkan ini tidak dibutuhkan lagi, misalkan tinggal dihapus saja. Bapak Ibu hapus. Ini juga sama, misalkan tatap muka tidak dibutuhkan, hapus saja di sini. Silahkan, ini sudah ada tampil lah, sudah ada menu-menu. Bisa Bapak Ibu istilahnya buat, atau Bapak Ibu hapus ya, atau Bapak Ibu tetap ya, atau Bapak Ibu edit saja, silahkan ya. Ini misalkan absennya tidak seperti ini, misalkan ya udah aja dihapus saja. Bapak Ibu berarti nanti dari awal membuat lagi dari sini, misalkan buat lagi ya, buat topiknya apa ya. Setelah buat topik, silahkan isi semua data yang diperlukan dalam pembuatan topik. Setelah topik selesai, simpan gitu kan. Nah, topik ini apa? Di dalam topik ini apa yang akan ditampilkan? Misalkan materi, Ibu Bapak tinggal klik aja materi ya. Jadi topik dengan materi itu harus saling berhubungan. Artinya harus ada keterkaitan antara topik dan materi ya. Absen mau saya ganti, tidak saya edit, boleh, silahkan. Tinggal ini aja, dihapus aja ini topiknya. Atau misalkan udah saja yang ini, cuman kita ingin namanya menjadi absensi, tinggal ganti nama saja gitu kan, absensi gitu kan. Praktis lah, fleksibel ya. Silahkan, tidak harus seperti yang saya contohkan di semua kelas di dalam akun yang punya Bapak Ibu guru. Tidak harus seperti itu, silahkan. Dari awal saya istilahnya lebih baik bereksplorasi. Bapak Ibu silahkan untuk mencoba ya, daripada misalkan tidak sesuai Ibu paksakan ya, silahkan ya. Lebih baik tidak cocok, ganti saja, tidak jadi masalah, silahkan, bebas, sebebas-bebasnya, tidak ada larangan, silahkan ya. Nah, untuk tugas ya dan tugas kuis ya, insya Allah kalau misalkan ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan insya Allah ya. Sementara saya prioritaskan dulu Dapodik dulu, ini Dapodik
ya, masih panjang lah, masih panjang. Nah jelas sementara mungkin Bapak Ibu dengan menu ini juga Bapak Ibu sudah mulai belajar yang namanya daring ke anak. Ya minimal 3 ini sudah Bapak Ibu coba, atau misalkan minimal anak sudah absen, sudah membaca materi ajar gitu kan. Itu juga sama merupakan satu proses gitu kan, meskipun tidak sampai ke kuis, tidak sampai ke pertanyaan, tapi kan Ibu bisa melihat ya aktivitas anak. Misalkan kita gunakan Zoom meeting selama 10 menit, ya, bagaimana sih anak yang hadir berapa orang gitu kan, bisa Ibu Bapak lihat yang isi absen berapa orang. Itu juga sebetulnya tidak harus ulangan yang menjadi penilaian, tapi istilahnya keikutsertaan anak juga, perhatian anak terhadap pembelajaran daring itu merupakan satu penilaian juga gitu kan. Jadi bisa dilihat lah, bisa dilihat apa antusias anak seperti apa gitu kan. Nah, apalagi kalau melihat misalkan di kondisi di lapangan itu akan berbeda dengan kondisi di lapangan yang berada di kota gitu kan. Itu kan berbeda. Dengan dia mengikuti saja, bergabung di kelas saja ya, itu menjadikan satu penilaian menurut saya gitu kan. Tidak harus nilai diambil dari ujian saja gitu ya. Ya mungkin alangkah lebih lengkapnya ketika misalkan semua sudah tercapai yang ini, kita melaksanakan misalkan memberikan tugas, memberikan kuis, nah, itu akan lebih bagus lagi gitu kan. Tapi menurut saya kalaupun ini misalkan tidak bisa dilaksanakan dengan 3 yang ini juga ya, menjadikan satu penilaian buat anak. Yang mudah-mudahan si anak kita ada kesempatan gitu, kita ada kesempatan untuk membahas tugas ataupun kuis materi, itu kan lebih bagus ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sedikit agak lebih terang ya, meskipun pada dasarnya saya juga masih tahap belajar ya. Dari awal saya coba dan saya sudah bilang kita akan sharing di sini, tidak ada guru, tidak ada yang digurui ya, semua sama, kita sama-sama belajar. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bisa keluar dari sini seperti ini. Nah, boleh kita ke sini ya, ke kelas ini, kembali ke kelas ya. Boleh kita lakukan dari sini atau dari sini, boleh kita lakukan sign out atau keluar. Nah seperti itu ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.